warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhunillah Hijriyah, dari kelompok 3, nomor absen 21. Hari ini saya belajar tentang rancangan upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai ASN profesional. Indikator berakhlak ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu ASN harus ramah, cekatan, mampu memahami, dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana contoh yang saya terapkan yaitu menerapkan senyum kepada pasien sehingga pasien merasa nyaman dengan pelayanan yang ada di puskesmas. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel yaitu menggunakan kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara tanggung jawab. Nah, di sini upaya yang akan saya terapkan yaitu menggunakan alat-alat medis puskesmas dengan efisien, tidak berlebihan, tidak boros, dan penuh dengan tanggung jawab. Kemudian hadir tepat waktu dan absen menggunakan fingerprint. Kemudian kompeten, di mana kompeten seorang ASN harus memiliki jiwa untuk mengembangkan dirinya dengan keilmuan yang telah dimiliki. Contohnya yaitu mengikuti seminar dan pelatihan kesehatan guna mengembangkan keilmuan sebagai tenaga medis di Puskesmas Sumbersari agar bisa diterapkan di instansi. Kemudian harmonis, di mana harmonis yaitu membentuk tim atau budaya kerja yang baik, yang selaras. Contohnya yaitu bekerja sama dengan baik bersama rekan kerja tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan maksudnya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan antara rekan kerja yang baru sama yang lama, antara yang honorer maupun yang ASN, antara yang D3K maupun yang honorer. Terus yang kedua yaitu menolong rekan kerja yang membutuhkan dengan ikhlas. Kemudian yaitu loyal. Loyal diartikan yaitu memegang teguh NKRI, ideologi Pancasila, kemudian menjaga nama baik instansi. Contohnya yaitu bersedia ditempatkan di unit manapun dan bersedia diberi tugas oleh kepala puskesmas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian melakukan pengabdian tanpa henti, di mana harus menjaga nama baik instansi dengan melakukan semangat kerja yang optimal, tidak bolos saat bekerja atau tidak izin saat bekerja pada waktu jam dinas. Kemudian adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan baik, yaitu melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas dengan cara membangun ide suatu program yang aktual seperti melakukan terapi aktivitas kelompok kepada pasien-pasien jiwa. Kemudian cepat menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru dengan membangun relasi yang baik kepada rekan kerja maupun masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana kita harus bekerja sama dengan lintas sektor seperti kader kesehatan, TNI, Polri, kemudian perangkat desa guna menyukseskan suatu program, misalkan program vaksinasi. Kemudian bekerja sama dengan rekan kerja baik di puskesmas yang satu profesi dan maupun antar profesi, misalkan dokter dengan perawat atau perawat dengan kesmas guna menyukseskan penyuluhan. Selain itu, indikator tersebut kami diskusikan bersama tim guna mengetahui hambatan dan cara mengatasinya. Contohnya pada berorientasi pelayanan, misalkan menerapkan senyum sapa salam. Nah, kadang hambatannya itu masih ada petugas-petugas yang judes kepada pasien, masih yang tidak ramah, tidak menerapkan budaya senyum. Nah, cara mengatasinya yaitu memasang poster 3S di setiap unit. Kemudian accountable, di mana di situ memberikan pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, kadang-kadang peralatan yang ada di instansi itu tidak memadai, sehingga cara mengatasinya itu dengan mengajukan usulan kepada dinas kesehatan setempat. Kemudian kompeten, di mana kompeten tersebut yaitu melakukan update ilmu dan seminar kesehatan, di mana yang sekarang itu seminar dan pelatihannya dilakukan secara Zoom karena pandemi Covid. Hambatannya kadang sinyal yang terhambat, kemudian membuat materi kadang tidak jelas yang disampaikan oleh pemateri. Nah, cara mengatasinya yaitu mengorbankan paket data seluler mandiri atau kita bisa membaca materi yang telah di-share oleh pemateri. Kemudian harmonis yaitu membangun kerjasama yang baik dan menerapkan rasa kekeluargaan. Hambatannya kadang masih ada gap di suatu instansi. Cara mengatasinya yaitu lebih memahami karakter satu sama lain agar tidak berbentuk gap dan bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian loyal yaitu menjaga nama instansi. Contohnya hambatan-hambatan
yang dilakukan yaitu kadang kegiatan di puskesmas tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini Loyal menjaga nama baik instansi dengan cara kita mempromosikan nama baik instansi di media sosial. Kemudian untuk cara mengatasinya, akibat dari hambatan yang tidak terdokumentasi dengan baik, setiap kegiatan itu harusnya dilakukan dilakukan dokumentasi di media sosial agar semua masyarakat tahu kalau misalkan suatu instansi itu berjalan dengan maksimal. Kemudian adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri dengan rekan kerja yang baru maupun yang lama. Hambatannya kadang setiap individu berbeda ya. Kadang ada yang terbuka dan kadang ada juga yang tertutup. Ada yang mau bersosialisasi, ada yang mau tidak bersosialisasi. Cara mengatasinya, kita sebagai ASN harus terus terbuka kepada siapapun itu, tanpa memandang itu honorer ataupun ASN, itu karyawan baru ataupun karyawan lama. Kemudian yang terakhir itu kolaboratif, ikut serta dalam kegiatan program lain. Kemudian untuk hambatannya, kadang belum memahami beberapa program pelaksanaan, contohnya seperti vaksinasi. Nah, cara mengatasinya yaitu konsultasi kepada teman atau petugas yang sesuai dengan program tersebut. Itu saja potensi dan hambatan dan cara mengatasinya dalam upaya berhalak. Kita sebagai ASN Indonesia harus bangga melayani bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.